healthy people, udah kedengeran belum ya suaranya? Oke. Udah mulai banyak nih yang gabung. Sambil nunggu teman-teman yang lain ya, mungkin ada yang masih pengen gabung, nanti kita mulai sebentar lagi. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Putri Dwi Silvana atau biasa dikenal Silvana. Saya adalah ahli gizi yang akan membawakan akan menjadi host pada acara hari ini. Hari ini kita akan membawakan kegiatan Parade Hari Gizi Nasional yang ke-62 dengan tema menu diet obesitas. Jadi mungkin buat teman-teman atau ada keluarga nih yang punya permasalahan terkait dengan obesitas, boleh untuk diajak bergabung ya dalam kegiatan hari ini. Nah, kegiatan hari ini sebenarnya dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang biasanya kita tepati atau kita rayakan di tanggal 25 Januari 2022. Dan pada tahun ini temanya adalah aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Nah, Parade Hari Gizi Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang dibuat oleh Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Jadi kegiatannya ada beberapa kegiatan nih. Aku mau informasiin sedikit. Di antaranya adalah yang pertama itu ada lomba MPASI. Jadi di sini buat bunda-bunda, nggak harus bunda-bunda sih sebenarnya. Teman-teman yang hadir, terus mungkin anak-anak sekolah mau ikut lomba MPASI boleh banget join karena masih dibuka hingga hari ini sampai tanggal 16 Februari ini. Jadi boleh banget untuk ikut lomba kami. Untuk keterangan lebih lanjut terkait lomba bisa ada di IG kami, IG feed kami, boleh dibaca-baca. Kemudian di tanggal 15 kemarin sudah ada IG live terkait dengan olahraga di rumah Why Not. Jadi olahraga ini tentunya terkait dengan obesitas, penurunan berat badan, juga tentunya untuk tetap bugar dan sehat. Di tanggal 16 yaitu hari ini ada IG live mengenai menu diet obesitas. Lalu di tanggal 17 besok akan ada demo masak MPASI. Dan terakhir di tanggal 18 merupakan puncak acara kami berupa acara webinar gizi, stop obesitas dan stunting sejak dini. Dan nanti bisa healthy people saksikan di YouTube Puskesmas Kecamatan Cengkareng dari pukul 1 sampai dengan selesai. Oke, sebenarnya apa sih obesitas? Jadi kalau seandainya di dunia kesehatan gitu ya, ada yang namanya obesitas, ada yang namanya overweight, ada yang berat badannya normal gitu ya, ada yang kekurusan juga ada. Kita melihatnya biasanya dari mana? Kita menghitung IMT atau BMI seseorang, indeks massa tubuh seseorang. Menghitungnya
biasanya adalah dengan menghitung dari berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita dalam meter ya. Jadi kalau seandainya tingginya 170 cm berarti 1,7 dikalikan 1,7 lagi, jadi dikuadratkan. Hasilnya kalau di atas 30 itu artinya sudah obesitas, sudah kegemukan sekali, dan kita sudah mulai harus hati-hati, sudah mulai warning jika IMT kita atau BMI kita di atas 25. Nah, terkait dengan penurunan berat badan, tentu hal yang paling dasar adalah kita sebisa mungkin intake kita lebih besar. Kalau intake kita lebih besar dari kalori, intake kita lebih besar dari intake itu adalah kalori yang masuk lebih besar dari apa yang kita keluarkan, itu akan bikin kita kegemukan. Tapi kalau seandainya intake kita mungkin lebih kecil dari apa kalori yang kita keluarkan, itu yang bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, kalau seandainya kita melakukan pengaturan makanan, itu akan membuat tubuh kita jadi lebih sehat, berat badan juga bisa terkontrol, bahkan harapan untuk penurunan berat badan pun bisa tercapai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan diskusi nih dengan narasumber yang keren banget, yang berpengalaman banget dalam hal perdietan atau menu diet. Aku mau undang sekarang ya, sebentar. Aku undang dulu. Narasumber kita ini dari catering, Fit Fun Catering. Sudah hadir di sini sih tadi. Sudah bisa bergabung. Sudah ya Kak ya? Oke. Halo, sudah. Sumber kita yang kece pada hari ini, yang oke banget deh. Aku mau bacain CV-nya dulu, biar teman-teman nih Boleh. pada tahu seberapa keren nih pembicara kita hari ini. Oke, pembicara kita hari ini namanya Fatmaria Naibaho. Kita panggilnya Kak Maria ya Kak? Boleh, Kak Maria boleh, Kak Ria boleh. Oke, Kak Maria atau Kak Ria ya. Kak Ria ini owner dan nutrisionis atau ahli gizi di Fit and Fun Catering dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Artinya pengalaman beliau di bidang catering atau menu diet ya, pengaturan menu diet sudah lebih dari 10 tahun. Berarti udah malang melintang lah di dunia diet ini. Kemudian sendiri beliau sempat D3 Gizi di tahun 2004 2007, dan saat ini kembali melanjutkan untuk jenjang sarjana S1 di Ilmu Gizi di Universitas Esa Unggul. Untuk pengalamannya sendiri, Kak Maria sempat di rumah sakit ya, di 3 rumah sakit, ada di Banjarnegara, Cikarang, dan Jakarta Pusat. Kemudian di tahun 2011 memulai merintis bisnisnya di Fun Catering, dan tentunya sudah memiliki berbagai macam pelatihan terkait dengan keamanan pangan, kemudian food safety system dan standar global pangan. Jadi pembicara hari ini pasti paham banget nih soal menu diet untuk obesitas. Oke, Kak Maria, boleh sekalian perkenalan sekaligus ngasih tahu nih ke kita nih, apa sih menu diet obesitas itu gitu? Apa sih yang ngebedain dengan menu diet pada biasanya? Oke. Maaf, suara saya udah terdengar, Kak Putri? Terdengar. Oke, iya. Oke, saya menyapa dulu sama teman-teman ya. Selamat siang teman-teman, salam sehat semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Tadi udah sedikit data tentang saya sudah disebutin sama Kak Putri. Masalah diet obesitas ya. Jadi obesitas pembedaannya itu yang pasti pertama jumlah kalorinya tentu ya Kak ya. Kenapa? Karena kan kalau untuk diet untuk obesitas atau overweight itu kan penurunan berat badan dan harus ada namanya defisit. Nah, defisit kalori nih kalau orang bilang itu energinya harus dikurangin seperti itu. Yang tadi juga Kak Putri udah menyebutkan ya Kak ya. Jadi energi yang masuk itu harus lebih kecil ya daripada yang keluar supaya terjadi penurunan berat badan. Nah, itu biasanya itu kalau untuk
defisit kalori itu bisa misalkan dari hasil perhitungan diketahui misalkan 1.500 kilokalori. Boleh kita nanti kurangin sekitar 500 kalori atau misalkan kalau nggak harus 500 dulu deh karena baru pertama mungkin bisa 300 dulu. Jadi prinsipnya ada defisit kalori di dalam menu tersebut gitu. Nah, terus yang kedua itu ketika kita mau apa namanya penurunan berat badan itu memang kita sebaiknya tidak boleh menargetkan terlalu tinggi ya karena apa? Kalau kita nanti terlalu ibarat kita tuh jadi kayak memberikan harapan ke diri sendiri gitu loh yang istilahnya belum pasti. Jadi kita bikinlah sekitar setengah sampai 1 kilo per minggu ya itu. Nah kalau untuk menunya sendiri sama sebenarnya untuk kita sesuaikan dengan bahan makanan yang ada di rumah aja deh gitu kan yang lebih gampang jadi kita tidak perlu namanya harus mencari harus bahan makanannya harus ini seperti ini enggak juga sih jadi di rumah adanya misalkan tidak ada nasi merah boleh pakai nasi putih kebetulan misalkan ada beberapa kasus yang tidak ini nih makan nasi putih kok lagi males bisa diganti dengan kentang jadi intinya dilihat dari jumlahnya jadi misalkan kayak nasi putih tetap cuma porsinya nih. Nah, porsinya itu bisa dibikin kayak semacam 100 gram. 100 gram di rumah nggak ada timbangan nih, misalkan kayak gitu kan. Kita pakai Iya. alat-alat di rumah tangga aja. Jadi 3/4 gelas itu 100 gram seperti itu. Terus misalkan di rumah kebetulan gak ada ayam, misalkan boleh ayam 1 potong seperti itu. Tahu atau tempe, sayur gitu kan tambah buah. Tinggal nanti proses pengolahannya nih, proses pengolahannya sebisa mungkin tidak digoreng. Jadi paling kalau mungkin kalau untuk semua bahan makanan itu dikukus jenuh juga ya. Jadi karena kalau mungkin sebelumnya belum pernah diet penurunan berat badan kok tiba-tiba kok makanannya serba dikukus semua kan ya. Kasihan juga kitanya gitu kan ya. Nah, itu bisa ditumis seperti itu. Nah, nanti penggunaan minyaknya seperti apa? Kita buat seminimal mungkin. Misalnya minyaknya itu 1 sendok teh misalkan itu 1 sendok teh untuk menumis untuk seluruhnya misalkan seperti itu tapi di rumah adanya minyak biasa boleh nggak masalah ya jadi kita ketika mau menurunkan berat badan kita tidak memaksakan diri buat harusnya bahan ini harusnya minyak seperti ini enggak juga sih gitu kan ya jadi disesuaikan dengan kondisi kita aja tinggal nanti cara pengolahannya jadi bisa ditumis bisa disaute bisa di bake dipanggang seperti itu terus untuk sayuran juga, misalkan untuk lauk hewaninya tadi fish bake, misal dipanggang gitu kan ya. Nanti lauk pendamping atau lauk nabati atau tahu tempenya itu oke lah dikukus, 1 dikukus. Nanti untuk sayurnya misalkan kita bikin berkuah-kuah biar seger gitu kan, di sup, gitu kan. Boleh juga seperti itu. Jadi prinsipnya memang kita berpacu tetap pada gizi seimbang ya. Ada makanan pokoknya, ada lauk hewaninya, ada lauk nabatinya, ada sayur, ada buah seperti itu. Jadi prinsipnya di prinsip 3J kita pegang, kita bersandar pada gizi seimbang. Nah, yang gizi seimbang itu terkait dengan isi piring T ya, itu yang kalau secara umum seperti itu. Jadi lebih banyak di porsi sayur dan buahnya. Jadi setengah dari isi piring itu, baru separuhnya tadi sumber makanan pokoknya, baru seperempatnya itu lauk bisa lauk hewani, bisa lauk nabati. Untuk lauk juga terserah, boleh telur, boleh ikan, boleh ayam, boleh daging. Kita ini lagi membicarakan obesitas secara umum tanpa ada kasus-kasus terkait ya, maksud kasus-kasus penyerta seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Putri. Oke, baik. Yang tadi aku catat nih ya, yang pasti sudah harus ada defisit kalori. Kemudian sebenarnya untuk bahan makanan nggak harus yang macam-macam ya. Kalau yang kita lihat kekinian kan kita Betul. makan kalau lihat kayak harus oat kadang kan, terus juga uh, apa namanya? Jadi merasa malah menyulitkan diri sendiri gitu ya kalau saya Betul. Instagram kita kok kayaknya bagus-bagus nih menu dietnya tapi nggak ada nih di rumah kita malah mempersulit akhirnya jadi diet gitu ya kak ya kemudian Iya, iya betul. olahan itu tidak digoreng nah jadi berarti catatan banget nih untuk orang Indonesia rata-rata makanannya
pasti harus kali ya digoreng gitu. Nah, berarti kalau kita memang mau diet, kurangi minyak dengan tidak digoreng gitu ya Kak ya. Nah, tapi Iya. ada Oh iya, terus maaf Kak Putri, bisa juga nanti di pengolahan kita kurangi nih garamnya, ya kan? Yang biasanya itu asin sekali kita kurangin. Kenapa? Karena kan garam itu kandungan natriumnya tinggi ya Kak Putri ya. Salah satu dari natrium itu bisa mengikat air. Nah, kalau di dalam tubuh kita terikat air, otomatis berpengaruh kepada penurunan berat badan. Terus dalam pengolahan juga, biasanya kita kalau masak dikasih gula pasir nih, kayaknya kalau nggak ada gula pasir kayaknya nggak enak gitu. Ayo kita latihan dikurangin dulu gula pasir dalam proses pengolahan. Kenapa? Karena gula pasir itu salah satu sumber karbohidrat ya, yang energinya itu lumayan juga. Jadi pelan-pelan kita kurangin. Jadi memang tidak drastis banget nanti kita bikin untuk menunya. Gitu. Oke. Kalau seandainya kita nggak pakai garam, nggak pakai gula pasir, rasanya bakal hambar banget nggak sih Kak? Atau ada penggantinya nggak sih supaya makanan kita tuh tetap nikmat? Aku kan juga pengen sehat, tapi aku juga pengen nikmatin makanan aku gitu. Biasanya banyak yang nanya kayak gitu tuh Kak. Gimana Kak? Bisa, bisa. Jadi nanti bisa ada, kita nggak pakai garam nih, tapi kita pakai seasoning yang mungkin sekarang udah banyak ya yang beredar, itu kan berasal dari jamur, atau bahkan ketika menggunakan seasoning itu hanya sedikit, tapi kita ini kan Indonesia kaya akan aneka ragam rempah ya, Kak Putri ya. Hmm. Coba deh, kita kalau di rumah, kayak misalkan kayak ayam ungkep aja, kita pakai bawang putih, bawang merah, segala macam rempah-rempah, itu kita ungkep, pasti udah ada rasa, ya kan? Dibanding dengan kita misalkan hanya misalkan ngolah menu menu misalkan kayak di saute itu kita hanya mengandalkan bawang bombay saja, misalkan bawang bombay sama jahe dikit lah gitu kan, lebih lebih berasaan pakai rempah-rempah nih kayak menu Indonesian food gitu kan. Nah itu, nah kalau mau ditambah seasoning juga boleh gitu kan. Nah seasoning yang dari jamur juga boleh seperti itu. Yang pasti untuk garamnya kita pelan-pelan akan kita kurangin seperti itu. Oke, jadi meskipun ya kita udah ngurangin garam sama gula, kan nanti tubuh dan rasa lidah kita mungkin agak berkurang sehingga tetap bisa menikmati makanan diet gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Tadi sempat mengulas tentang isi piring teh. Jadi kalau isi piring teh itu tadi Mm-mm. adalah sayur, karena memang kalau sampai Mm-mm. kita kelebihan berat badan, kita harus banyak makan makanan yang berserat gitu kan Kak? Betul. Iya, betul Kak Putri. Nah, terkait 3J, tadi sempat nyebutin 3J. Apa itu Kak 3J Kak? Jadi kita lihat jenis makanannya. Nah, jenis makanannya itu yaitu tadi misalkan ayam, ayam berarti kita makannya tanpa kulit, ya kan? Dagingnya aja nih yang kita makan, gitu kan? Mungkin kulitnya kasih temen, kulitnya kasih saudara, gitu kan ya? Yang tidak lagi program itu. Terus misalkan jumlah, yaitu tadi jumlah porsinya kita sesuaikan dengan kebutuhan energi yang tadi udah dikurangi 500 kilokalori misalkan seperti itu. Terus jadwal. Nah, ini jadwal nih. Jadwalnya kita jangan jadwal balas dendam makan ya Kak Putri ya. Jadi tetap aja kita tetap sarapan, tetap makan siang, tetap makan malam. Terus biasanya kan kalau di sela-sela sarapan ke makan siang itu kita masuk ke jam snack. Nah, itu tetap aja kita jam snack, cuma itu tadi alangkah baiknya tadi itu terkait dengan piring bentuk T tadi kan yang paling banyak tuh porsinya di sayur sama buah ya. Nah, masukinlah snacknya itu di buah seperti itu. Atau snacknya itu salad seperti itu. Jadi tetap 3 kali makan dengan 2 kali snack seperti itu. Gitu Eh, Kak Putri. Seandainya misal nih aku memilih untuk ya tadi aku ngurangin aja karena aku takut 3 kali makan itu justru aku tetap gemuk gitu Kak. Jadi aku makannya cuma sekali aja deh. Terus cemilannya ya paling buah-buahan aja. Nah itu efeknya buat tubuh gimana? Kadang kan kita seneng ya baru makan sehari sekali misal nih. Besok berat badannya langsung turun nih misalnya 1 kilo gitu kan, langsung lihat pas nimbang. Wah turunnya banyak nih, yaudah deh ntar makannya sehari sekali aja deh kayak gitu. Nah itu gimana menurut kakak? Ya, itu akan merusak metabolisme dalam tubuh kita ya, Kak ya. Jadi kan memang memang tubuh kita ini udah disetting. Pokoknya Tuhan itu emang udah super baik banget udah menyeting tubuh kita kan, pencernaan kita di mana di jam-jam
jam makan pagi, jam makan siang, jam makan malam seperti itu metabolismenya apa namanya sudah mulai berjalan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nanti efeknya gini, kalau misalkan kita tidak teratur makannya, yang ada pada saat kita sekali makan itu pasti kita akan apa nama kondisi lapar banget gitu. Jadi tidak menggunakan ini nih, menggunakan akal sehat kita dalam arti udah lapar nih, ya kan? Jadi tidak terkontrol jadinya kayak gitu. Jadi intinya memang itu akan membuat metabolisme dalam tubuh kita itu jadi berantakan seperti itu. Sedangkan metabolisme itu tadi terkait dengan pengeluaran energi seperti itu, Kak Putri. Oke, baik. Ada pertanyaan yang masuk nih terkait dengan penggunaan minyak. Sebenarnya kan tadi kita masih boleh pakai minyak ya Kak ya, kayak mungkin untuk gitu-gitu. Tadi ada pertanyaan dari Kak Bahrunil Jamil, bagusnya pakai minyak atau margarin atau mentega yang untuk pemasakan kita gitu, atau malah mungkin bagusnya pakai minyak zaitun atau malah minyak canola, atau ada rekomendasi yang lebih sehat nggak sih Kak untuk minyak, terlepas tadi kita kalau di rumah ya minyak yang ada di rumah, cuma kan mungkin kita nanti bisa nyetop ya di rumah minyak yang lebih baik misalnya seperti itu. Tapi kebetulan sekarang minyak lagi mahal nih Kak Putri. Iya. Jadi harusnya kita mengurangi minyak, Pak. kantong juga aman. Jadi sebenarnya dalam kondisi apa namanya info-info minyak mahal ini sebenarnya pendukung banget ya buat orang yang lagi berdiet penurunan berat badan nih kan. Tapi kalau kita boleh memilih, kita kan pasti milih yang terbaik ya. Jadi ya boleh itu memang lebih kayak seperti kayak canola seperti itu. Terus kayak apa minyak olive oil. Kenapa? Karena mereka itu apa namanya kandungan lemak jahatnya, kalau orang bilang tuh kandungan lemak jahatnya itu lebih rendah dibandingkan dengan minyak seperti biasa itu gitu kan. Jadi kandungan omega 3, omega 6-nya juga ada yang fungsinya itu juga di dalam tubuh kita bisa membantu menurunkan kadar lemak jahat di dalam tubuh kita gitu. Oke, sip. Sempat juga tadi ada pertanyaan nih, kalau seandainya ada alergi kentang sama telur, itu ada penggantinya nggak sih Kak? Kalau kentang kan berarti karbohidrat, lalu Ada. Ya. mana? Nah, jadi itu. Tadi yang kita bicarakan untuk kasus secara umum ya, obesitas secara umum. Ini udah mulai masuk ke personal nih ya Kak Putri ya. Nah, udah masuk ke personal diet penurunan berat badan. Nah, itu bisa. Jadi kadang kita jangan terpaku bahwa orang kalau mau diet penurunan berat badan, di pikiran kita itu udah langsung, oh kentang ya, pokoknya tidak mau nasi sama sekali, tidak gitu kan. Nah, karena itu jadi kalau gemuk gitu. Padahal ya kan, kalau kita tahu sendiri itu indeks glikemiknya kentang itu justru lebih tinggi loh daripada nasi putih, ya kan. Cuma orang udah udah tersave di mindsetnya mereka itu bahwa oh kentang kayaknya lebih bagus nih gitu kan dari sisi. Tapi memang sih sekalipun kentang itu lebih tinggi indeks glikemiknya dibanding nasi putih, tapi dilihat juga porsinya kan, porsi dari berapa kali kita mau, berapa porsi, berapa gram kita mau konsumsi gitu. Jadi kalau yang alergi kentang bisa dialihkan dengan nasi putih masih boleh, nasi merah, nasi coklat seperti itu juga boleh. Itu malah justru apa ya, seharusnya memang karena kita lidah Indonesia kan kayaknya kalau nggak makan nasi kayaknya belum makan gitu ya Kak Putri ya. Jadi nggak masalah. Jadi boleh nasi putih, boleh nasi merah. Tapi ingat kita kembali lagi ke jumlahnya tadi yang salah satu dari prinsip 3J tadi gitu. Terkait dengan karbohidrat ya. Kan ada karbohidrat yang terbuat dari tepung-tepungan nih Kak, kayak misal mie atau kayak gitu. Itu jauh lebih baik nggak sih kalau seandainya kita atau boleh nggak sih kalau seandainya kita mau diet tapi kita pakainya mie itu aja gitu? Mau dibandingin dengan mana nih? Tepung ini mau dibandingin dengan siapa gitu kan? Kalau kita mau bandingin dengan nasi merah, otomatis lebih bagus nasi merah ya, karena yang pertama dia dari segi jumlah kandungan energinya lebih rendah, seratnya juga tinggi. Nah, itu tadi salah satu serat fungsinya buat mengenyangkan. Selain mengenyangkan juga itu serat kan bisa juga berfungsi membawa
lemak dalam tubuh kita ya keluar nanti melalui feses seperti itu untuk memperlancar buang air besar. Jadi memang kalau mau kita bandingkan dengan nasi merah atau nasi coklat, lebih bagus nasi merah sama nasi coklat. Tapi kembali lagi, bukannya nggak boleh Kak Putri, tetap boleh, cuma tetap terukur dan kita tidak boleh memaksakan bahwa oh katanya bagus ya nasi merah nasi coklat, saya mau nyetok deh nasi merahnya nasi coklat demi gitu kan ya, nggak boleh kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Yang penting kita enjoy aja gitu ngejalaninnya karena untuk penurunan berat badan ini ya Kak Putri tidak semata-mata itu tergantung dari pola makan tidak. Jadi semua saling berkaitan gitu. Ya mungkin yang seperti aktivitas fisik yang kemarin sudah dibahas ya di IG-nya Puskesmas Cengkareng gitu. Jadi banyak gitu faktor yang kebetulan yang hari ini lagi dibahas tentang makanan yaitu tadi yang udah saya sebutkan gitu. Oke, berarti sebenarnya boleh aja, cuma kalau seandainya kita boleh baik, ada pilihan yang sebenarnya lebih baik gitu. Dan balik lagi kita jumlahnya, ya kan? Yang jumlahnya ya betul. Banyak. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi dari Evi Vira. Shirataki itu kan suka jadi buat makanan itu dalam bentuknya shirataki gitu kan. Itu sebenarnya jenis apa sih? Beneran bisa nurunin berat badan nggak sih? Kan kalau nggak salah ada klaimnya dia itu kalorinya rendah banget tapi bisa bikin kenyang gitu ya. Nah, itu berarti sama kayak ini Kak Putri yang lagi hits-hitnya tuh chia seed ya. Pernah dengar nggak chia seed? Nah, itu memang betul itu bisa membantu, ibaratnya bisa ikut andil dimasukkan di dalam menu buat penurunan berat badan. Tapi kita ingat lagi Kak Putri, tidak semata-mata gara-gara dia nih kita turun berat badannya. Nggak seperti itu. Kalau tetap yang istilahnya kayak tadi aktivitas fisik, terus asupan cairannya seperti minum air putih kurang, seperti itu. Faktor-faktor yang lain kurang, tetap aja. Karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa semuanya itu saling keterkaitan gitu loh, untuk menuju ke berat badan kita yang ideal, seperti itu. Tapi kalau mau dikonsumsi, artinya dikonsumsi sih oke-oke aja. Kalau terkait ini shirataki ini banyak customer fit and fun, khususnya buat kasus diabetes ya, karena itu tadi terkait rendah kalori, berarti terkait juga indeks glikemiknya. Nah itu ada hubungannya juga dengan kasus diabetes gitu. Tapi tetap terukur, jangan gara-gara oh itu bagus buat penurunan berat badan, berarti bisa sepuas saya deh makan, mau berapa kayak, mau 1 piring, mau 2 piring, nggak kayak gitu ya. Jadi semua saling melengkapi, jadi saling keterkaitan juga gitu. Berarti sebuah pilihan yang memang lebih baik gitu ya, tapi akhirnya aku mau ngasih shirataki aja gitu ya, terus-terusan gitu. Gitu. Oke. Kemudian aku mau tanya nih, healthy people kalau ada yang mau nanya boleh ya diketik aja pertanyaannya, nanti aku bantu bacakan dan tanyakan. Aku mau nanya terkait dengan diet. Kalau anak sekolah kan sudah mulai banyak nih yang obesitas, yang berat badannya juga sudah mulai berlebih gitu ya. Nggak cuma anak-anak, bahkan dari kita pun sudah banyak yang berat badannya berlebih. Nah, itu udah boleh diet kah? Mengatur pola makannya kah atau gimana? Boleh banget Kak Putri. Ya, kalau udah kasih obesitas itu boleh banget, apalagi kalau namanya anak-anak kan susah mengontrol ya. Kalau nggak kita perkenalkan pelan-pelan untuk diet penurunan berat badan, artinya tidak ketat gitu. Tapi dengan catatan orang tua juga ikut makan apa yang dimakan si anak itu. Karena kan anak kan di dalam pikiran mereka itu melihat apa yang orang tua lakukan gitu kan ya. Misal kita nih sebagai orang tua nih, misal si A, anak kita si A, kamu tuh nggak boleh ya makan nasi putih, harusnya nasi merah. Pas kita makan bareng di meja makan ini, kita makan nasi putih, dikomplain nggak sama si anak itu? Pasti dikomplain kan? Nah, jadi misalkan kita mau meminta si anak itu buat diet penurunan berat badan, tentunya kita juga harus terjun di dalamnya. Karena apa? Tidak ada sisi negatif yang kita dapat ketika kita ikut mengaplikasikan diet penurunan berat badan bersama anak. Justru, apalagi kita usianya sudah semakin bertambah, metabolisme, apalagi kita perempuan ya Kak Putri ya, kalau udah di atas 30 tahun itu metabolisme kita tuh semakin lambat ya, karena pengaruh dari hormon. Itu malah justru hal positif yang kita dapat pelan-pelan, kita juga jadi ikut-ikutan menjaga pola makan juga gitu. Jadi intinya bisa penurunan berat badan, diet penurunan berat badan, tapi tidak seketat yang
orang dewasa yang udah pernah melakukan gitu. Tapi tetap kita sebagai orang tua ikut terjun di dalamnya supaya anak itu juga percaya, oh iya, mama saya juga ikut makan itu, oh berarti saya juga ikut gitu. Nanti lama kelamaan nanti si anak itu juga akan tumbuh rasa mengerti, sedikit mengerti. Karena kita kalau ke anak tidak boleh langsung drastis gitu, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh, kamu nggak. Yang ada si anak berontak. Apalagi anak zaman now ya Kak Putri ya, beda kayak dulu. Kalau dulu si A kamu nggak boleh ini ya, oh iya ma, si B kamu nggak boleh iya. Nah sekarang ya kan mereka itu jadi lebih kritis gitu loh. Jadi persiapkan dulu kita nih sebagai orang tua nih, apa itu diet penurunan berat badan, bahan makanan apa yang seharusnya kita berikan kepada anak. Nah, kalau kita di situ udah siap semua, ketika kita mau mengaplikasikan ke anak, kita juga ikut terjun di dalamnya. Ketika anak tanya, kita juga tidak bingung, dan justru kita juga bisa meyakinkan si anak itu. Kuncinya pertama memang kita harus meyakinkan dulu Kak Putri. Kalau kita sudah meyakinkan si anak, karena kan kita kan menghadapi makhluk hidup ya, bukan benda mati gitu kan. Nah, jadi kita kalau udah meyakinkan, udah bagus itu pada saat kalau orang gizi bilang itu edukasinya kita nih udah kena gitu kan ya, edukasi gizinya kita udah kena nih, udah kesana kita lebih mudah, tinggal mengarahkan saja gitu. Perbedaan secara khusus nggak sih Kak antara menu diet orang dewasa sama menu diet untuk pelajar lah ya, anak sekolah? Kalau untuk mungkin di ininya ya, di menunya, di menu nama menunya misalkan, terus cara pengolahan. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah gitu, kadang bisa mereka masih suka menu crispy gitu kan. Kalau tadi kita berbicara tentang dewasa ya, diet penurunan berat badan dewasa kan, tuh kita sebisa mungkin kita tidak bisa tidak mengeluarkan menu digoreng gitu. Kalau orang dewasa kan masih enak ya kita kasih kasih apa namanya informasi ya. Nah ini anak, jadi kita masih boleh gitu mengeluarkan menu kayak misalkan apa namanya itu, ikan katsu atau chicken katsu, itu kan pasti anak suka banget tuh chicken katsu. Nggak masalah, contoh misalkan di awal kita masuk nih nasi, tapi jangan pure nasi merah, kita masukin nasi putih dicampur dengan nasi merah, pelan-pelan, baru nanti lauk utamanya nggak apa-apa kita masukin aja misalkan chicken katsu atau ikan katsu gitu, nggak apa-apa. Baru nanti di apa namanya itu lauk pendampingnya, itu kan lauk pendampingnya misalkan kita bikin telur ya kan, telur atau tahu atau tempe yang kita tumis gitu kan, tetap ada rasa. Terus misalkan di sayurnya biasanya anak-anak suka sup ya, sup kalau tumis atau teh yang kering-kering itu biasanya mereka nggak suka gitu kan ya, kita masukin di situ. Jadi nggak apa-apa, di antara menu itu ada satu menu digoreng nggak masalah ya kan, karena yang kita hadapin ini anak-anak bukan dewasa gitu kan, jadi nggak masalah. Jadi tetap Cheating ada menu gorengan nih Kak. kenapa? Kalau menu dewasa nih kan tadi kalau anak-anak boleh ya ada yang digoreng-goreng nih meskipun cuma satu. Masih boleh nggak cheating biar tetap ada gorengannya satu gitu di makanannya, boleh nggak Kak? Biasanya kalau mau cheating gorengan itu nggak bakal satu Kak Putri, temennya banyak. Jadi kita pilih, boleh nggak sih cuma satu? Iya. Maksudnya secara lisan kita bilang satu, nanti ini di lapangannya nih ketika kita mengkonsumsi gorengan temennya itu banyak, jadi nggak terasa 1, 2, 3. Artinya kalau emang kita berniat buat diet penurunan berat badan, ayo kita berkomitmen buat top untuk menu gorengan ini buat yang dewasa ya Kak Putri ya, itu. Oke, kalau yang dewasa kan setidaknya sudah memiliki kesadaran dan komitmen dari. Iya. Kalau anak-anak kan mungkin masih ada paksaan dari orang tua, sehingga gimana caranya biar kita ngajak anak kita mau gitu ya. Oke. Yang ada nanti ngambek Kak Putri kalau misalkan kita paksa. Oke. Tadi sempat ada pertanyaan dari Hamid Hans. Kalau makan kan 3 kali sehari dan snack buat 2 kali sehari Kak. Untuk jam makannya gimana nih Kak? Ada batasan nggak Kak? Oh ya, mungkin jam makanan itu mungkin kayak misal kita boleh nggak sih Kak makan di atas jam 7 malam, misal salah satunya itu Kak, gimana? Untuk makan, yang pasti kalau untuk jam makan tadi yang 3 kali makan ya, makan pagi ya seperti jam-jamnya makan pagi lah, jam 7 ya kan, jam 8, snack jam 10, lunchnya sekitar jam 12, jam 1, makan malam sekitar jam 7 ya. Nah, itu yang makan di atas jam 7 itu terkait dengan diet itu, diet food combining
Jadi di dalam tubuh kita tuh ada fase-fasenya. Jadi di atas jam 7 itu udah bukan suatu proses pencernaan atau penyerapan makanan yang kita makan lagi. Makanya memang lagian juga selain dilihat dari itu, pada saat malam kan kita memang aktivitasnya justru lebih rendah ya dibandingin dengan siang pada umumnya. Jadi memang disarankan memang kalaupun mau mengkonsumsi malam, kepentok nih malam lagi ngerjain tugas kah atau lagi lembur kerjaan kah, ayolah kita lebih bijak lagi memilih makanan yaitu sumber serat seperti itu. Oke, Kak. Seperti buah, salad. Jadi kepikiran nih karena kakak ngomong malam. Kan ada ya orang pekerja lah ya yang shiftnya malam hari. Justru banyak obesitas, pekerja itu banyak obesitas karena alasannya dia shiftnya malam hari sehingga malam-malam tuh lapar pada saat bekerja gitu. Jadi akhirnya malah makan berat di tengah malam misalnya. Nah itu gimana tuh Kak? Halo Kak Putri, suaranya hilang ya? Iya. Jadi gini. Iya, udah. Aku ulang ya Kak. Jadi kan kalau seandainya yang pekerja shift ya Kak ya. Pekerja shift yang dia bekerja di malam hari, justru malah tidurnya siang hari. Itu pengaturan makannya gimana? Apakah tetap kita masih yang makan jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 7 malam, sedangkan pada malam hari dia masih baru on nih gitu. Baru on, jadi ya dia lapar di jam 1 malam misalnya. Iya. Tetap aja makan. Kenapa? Kita siasatin minum air putih. Jadi 30 menit sebelum makan nih, karena kita katakan dia lagi shift malam ya Kak. Malam otomatis dapat apalagi kalau pekerja misal kayak di pabrik gitu kan ya, staf-staf di pabrik gitu kan ya, dapat makan dari kantornya gitu kan ya. Nah, kita siasatin gini caranya. Jadi 30 menit sebelum mengkonsumsi makan itu kita minum air putih. Jadi biar pertama kita mensiasatin si lambung nih, ya kan, supaya tidak laparnya itu lebih rendah dibanding kita sebelum minum air putih. Selain itu, air putih ini juga pernah saya baca penelitian ya, memang si air putih ini fungsinya itu bisa meningkatkan oksidasi lemak, artinya nanti terkait dengan sejalan dengan diet penurunan berat badan itu gitu. Jadi minumlah air putih sebelum makan 30 menit sebelum makan. Jadi nanti diharapkan untuk makanannya itu kita tidak akan kelaparan lagi. Jadi porsinya biasanya kan kalau di kantor itu kan jadi pinter-pinter kita yang membuat porsinya kan, karena kantor itu juga tidak membedakan mana staf yang lagi penurunan berat badan nih, mana staf yang nggak lagi penurunan berat badan. Jadi kitalah yang mengatur. Ya salah satunya itu minum air putih dulu nih, baru mengkonsumsi makanan tersebut gitu. Dijamin nggak bakal kelaparan Kak. Iya. Berarti tetap sebenarnya nggak masalah ya makan, karena memang dia kinerjanya di malam hari. Iya, betul. Jadi kita lihat per kasusnya. Jadi memang kita tidak boleh sama ratakan ya Kak ya. Oke. Terus Kak, tadi kan kita nih di awal Kakak bilang kalau seandainya di tiap makan sebisa mungkin kita menurunkan kurang sekitar 300 sampai 500 kilokalori dari kebutuhan kita. Nah, untuk kita tahu kebutuhan kita itu berapa kalori itu gimana tuh Kak? Jadi kalau di kita kayak anak gizi ya. Misalnya, apakah kita harus datang ke ahli gizi misalnya di puskesmas atau mungkin di rumah sakit, atau kalau misalnya kayak kakak kan kakak ahli gizi catering diet ya, apakah kita datang dulu ke ahli gizi yang catering diet, haruskah pesan menu diet dulu kak, atau kayak gimana tuh kak? Jadi ini jatuhnya ke personal. Kita menanganin lebih ke personal ya Kak ya. Jadi disarankan memang kita datang ke ahli gizi dulu ya kan, atau enggak ke dokter gizi, ke ahli gizi gitu kan. Karena nanti dari situ kan memang nanti ada namanya pengkajian data. Jangan-jangan ketika kita konsul ke dokter gizi atau ke ahli gizi ada penyerta, misalkan dari hasil labnya gitu kan, ada yang di atas normal seperti itu kayak kolesterol gitu kan. Nah itu jadi nanti di situ juga nanti akan dilakukan namanya perhitungan kebutuhan energi ya. Nah dari perhitungan kebutuhan energi itu yang terkait yaitu data yang terkait usia, berat badan, tinggi badan. Nah dapatnya itu berapa, barulah kita kurangin. Kalau secara teori sih kita kuranginnya 500 ya Kak Putri. Cuma
kembali lagi ke klien kita gitu kan ya, mampunya seberapa, kita juga tidak boleh memaksakan. Nah, nanti setelah udah diketahui nih, misalkan mau pakai, mau pakai rumus mana, mau pakai rumus Benedik kah, mau pakai misalkan rumus Broca, biasanya sih kebanyakan Broca ya, karena mau cari cepet ya, karena kan ketika kita menghadapin suatu klien kan, klien juga pengennya dapat informasi yang cepat gitu kan. Nah, misalnya kita pakai rumus Broca gitu kan ya, ya nanti kita tinggal apa namanya, tergantung. Kalau pakai berat badan aktual berarti kan kita harus mengurangin energi kan per harinya. Tapi kalau pakai berat badan ideal kita tidak perlu mengurangin. Jadi kita pakai seadanya perhitungan itu karena yang dimasukkan sudah berat badan ideal seperti itu. Nah, nanti tinggal ada penyertanya apa enggak nih dari hasil cek lab dan segala macam seperti itu, Kak Putri. Karena nanti mempengaruhi menu dietnya atau apa-apa yang kita Betul. makan ya. Oke. Iya, betul. Kemudian saya ingin bertanya, kan kemarin kita udah sempat bahas soal olahraga. Sebenarnya seberapa penting peran diet dan olahraga dalam penurunan berat badan, gitu Kak? Penting sekali ya, Kak. Kemarin udah dibahas ya, itu aktif olahraga gitu penting sekali, apalagi sekarang ya. Sekarang corona nih, corona naik lagi ya, Kak ya. Ya, betul. Jadi sekarang memang ini juga klien-klien Fit and Fun Catering juga rata-rata pada WFH gitu kan, yang tadinya udah mulai WFO, sekarang udah mulai WFH lagi. Jadi, nah itu tadi sebenarnya kalau kejadian obesitas itu ya kuncinya itu ada dua, yaitu pola makan sama aktivitas fisik. Kenapa? Karena kan aktivitas fisik itu kan membantu meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Kalau kita pola makannya udah diatur, tapi kita tidak ibaratnya gini, metabolisme kita tuh nggak kita pancing gitu kan, nggak kita pancing buat supaya pengeluaran energinya lebih banyak. Kan tadi prinsipnya supaya terjadi pengeluaran energi sehingga terjadi defisit kalori tadi kan ya, gitu kan. Nah itu, jadi memang penting banget. Cuma kadang karena corona ini kita mau olahraga, corona ya, takut, mau nge-gym, mau fitness takut gitu. Ya seperti kayak kemarin Aigi yang dari Puskesmas Cengkareng, olahraga di rumah aja, kenapa tidak? Kan gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah, di mana dia mengeluarkan energi, itu udah dibilang aktivitas fisik, Kak Putri gitu. Jadi kita jangan terlalu berpikir yang berat-berat deh. Oh olahraga berarti harus di tempat fitness. Oh olahraga berarti harus di luar rumah seperti itu gitu. Kayak ibu rumah tangga aja ya, tanpa mereka sadarin yang udah bisa menghandle yang luar biasa banget ya Kak Putri ya. Menghandle semuanya, ngurus anak, masak segala macam, ngurus rumah, itu aja udah termasuk aktivitas fisik ya. Sudah ikut andil dalam pengeluaran energi seperti itu. Jadi tetap ada perbedaan di mana kita lagi ada program penurunan berat badan disertai dengan aktivitas fisik ataupun olahraga atau tidak, itu tetap ada perbedaan. Oke. Berarti kalau seandainya mungkin kita ibaratkan kita cuma ngandelin diet aja, udahlah aku mau makannya aja yang aku kelola, tentu tidak akan seefektif kalau seandainya kita tambahin sama olahraga gitu ya Kak ya? Iya, betul. Oke, healthy people ada yang mau bertanya lagi? Tadi sempat ada pertanyaan nih, kalau seandainya tingginya 170, berat badan idealnya berapa ya Kak? Halo Kak Putri, suaranya hilang nih. Oh iya, oke. Ya, udah. Ini masalah sinyal. Tadi sempat ada pertanyaan, kalau seandainya tinggi badannya 170, berat badan idealnya berapa ya Kak? Kenapa Kak Putri? Tinggi badan berapa? 170. Berat badan ideal. Oh, iya iya. Kalau tinggi badan 170 itu rumusnya itu kan kita pertama 170 cm, kita kurangin 100, dapat berapa tuh? Dapat 70. Kita bikin rank nih, Kak. Nah, dari 70 kilo ini kita bikin nih rank terendah. Rank terendah berarti minus 10% dari situ, kenanya berapa? 63. Plus 10% dari 70, kenanya berapa? 77. Jadi kalau kita bikin rank, karena kita nggak mungkin kalau misalkan kita info nih ke klien gitu kan, oh berat badan ideal kamu tuh harus 55. Nah, kalau nggak tepat di 55, berarti nggak ideal dong. Kan kasihan juga. Jadi kita kasih rank. Nah, jadi 63 sampai ke 77. Kalau masih masuk rank itu masuk dalam berat badan ideal. Cuma
biasanya sih kalau kami ya menyarankan itu kita ambil yang di tengah-tengah. Nah, yang ambil tengah-tengah karena kita nggak mungkin langsung diambil yang terendah dulu nih, kasihan kan, di tengah-tengah dulu seperti itu. Berarti kalau seandainya 63 sampai 77. 7 ya 70 gitu ya Kak. Beratnya Iya. ya kurang lebih. Oke, berarti nih untuk temen nih kalau yang beratnya tingginya enggak 170 gimana? Tadi ngitungnya gitu aja ya, tinggi badan kita dikurangi 100 Iya. berapa berapa Mm-mm. lalu dikurangi Plus lagi minus 10%. Mm-mm. 10% ditambahkan untuk yang berat badan maksimalnya kita supaya kita tidak Iya. obesitas ataupun overweight. Oke Kak, Mm-mm. seru sekali percakapan kita hari ini atau kegiatan. Nah, cuma aku masih mau tahu nih tipsnya atau triknya dari Kak Ria terkait dengan pembuatan menu diet. Kak Putri putus-putus lagi suaranya ya? Oh gitu, udah jelas belum? Sudah, sudah. Ya, oke. Terakhir nih Kak, Iya. pertanyaan dari aku. Mungkin nanti dari Mm-mm. masih ada yang mau nanya, silahkan ya. Tips atau trik halo, Kayaknya udah sinyal ya Kak ya? Putus-putus lagi nih. masih putus. Mm-mm. Suaranya. Mm-mm. Oke, sudah jelas? Udah jelas, sudah. Ya. Aku Mm-mm. tanya terkait tips atau trik dalam pembuatan menu diet obesitas di rumah, sama gimana sih supaya kita biar konsisten untuk menjalankan diet di rumah. Oke. Tipsnya, yang pertama kita harus berkomitmen dulu. Itu dasarnya ya, kita harus berkomitmen pada diri sendiri bahwa saya memang mau program penurunan berat badan, di mana tujuannya supaya badan lebih sehat, lebih bugar, bukan ikut gaya-gayaan yang seperti yang di luar sana gitu ya, bukan ikut tren-trenan, diet tren-trenan yang di luar sana, enggak. Jadi tujuan utama kita buat kesehatan ya. Jadi karena pertama, orang kalau bilang itu mau diet sehat itu mahal ya. Enggak juga, mahalnya itu kalau udah kena penyakit, belum diet sehat. Nah, itu mahalnya di situ. Jadi sebelum sampai kita terkena penyakit, ayo kita diet penurunan berat badan, yaitu berkomitmen. Itu pertama. Terus tips yang kedua itu kita harus, yaitu tadi harus ada defisit kalori. Ya tentunya harus dikonsultasikan dulu sama ahli gizi ataupun dokter gizi yang terkait. Jadi kita udah tahu gambarannya harus berapa jumlah energinya kita dalam sehari, ya kan. Terus yang ketiga, atur pola makan kita itu pegang 3J ya. Lihat jenis, jumlah, sama jadwal. Jadi jangan sistem balas dendam makannya, seperti yang tadi udah disebutin. Kemudian yang keempat, aktivitas fisik. Nah, itu aktivitas fisik tidak harus olahraga di luar, di rumah juga bisa. Apapun yang kita lakukan, di mana itu akan menghasilkan energi, itu udah dikatakan aktivitas fisik gitu. Nah, terus yang terakhir nih, harus konsisten. Pertama dan terakhir itu memang agak susah, berkomitmen dan harus konsisten, ya kan? Baru deh di situ kita lakukan namanya monitoring dan evaluasi, gitu. Nanti salahnya di mana? Seperti itu. Kenapa tidak berat badannya tidak turun? Terus kita itu kalau kadang banyak orang kayak gini nih Kak. Saya padahal udah diet penurunan berat badan loh, udah seminggu, kok saya cuma turunnya itu kok 1 kilo, kok yang di sana kok turunnya 2 kilo. Kita nggak boleh menyamaratakan, ya kan? Menyamaratakan antara kita dengan orang, karena kan metabolisme tubuhnya beda-beda, aktivitasnya juga beda-beda, ya kan? Yang dimakan juga beda-beda, kan gitu. Jadi itu yang pertama tadi, berkomitmen, adanya defisit kalori, pengaturan pola makan prinsip 3J, adanya aktivitas fisik, sama konsisten dalam menjalankan program diet penurunan berat badan. Kalau untuk bahan ataupun pengolahan, itu tadi meminimalkan penggunaan minyak. Kalau untuk bahan, monggo pakai yang ada di rumah. Kita jangan terlalu memaksakan buat membeli bahan-bahan makanan yang justru nggak ada di rumah. Ya Kak Putri, karena sekarang hidup udah susah ya Kak ya. Jangan gara-gara kita diet penurunan berat badan malah ditambah susah dengan bertambah lagi pengeluaran gitu.
Oke, berarti pokoknya tetap di pengolahan juga ada, kemudian pemilihan bahan Mm-mm. tetap harus dibanyakin di bagian serat ya, bisa di sayur sama di buah ya Kak ya, gitu ya Kak. Iya, Oke, betul. ada satu lagi nih Kak, terakhir deh. Ceritain dong Kak, untuk Boleh. Fit Fun Catering sendiri, untuk pelaksanaan menu diet untuk obesitas di Fit Fun Catering itu seperti apa sih gitu. Pada kondisi apa sebaiknya kita, udah deh kita catering aja gitu. Halo, Kak Putri. Gimana, Kak, Kak? Keputus lagi, Kak. Gimana? oke, terakhir banget nih, terakhir. Aku jadi kepo Mm-mm. Fit Fun Catering. Boleh diceritain nggak sih Kak untuk menu diet untuk obesitas di Fit Fun Catering seperti apa? Terus juga apa namanya? Kapan sih kita kayaknya gue perlu deh untuk pakai catering diet gitu. Kapan kita akhirnya seperti itu gitu. Mungkin apakah karena udah menyerah di rumah atau gimana gitu Kak? Oke. Yang pertanyaan kedua dulu ya, buat mengawali yang pertanyaan pertama. Jadi, kapan sih kita harus bercatering? Ya kan? Itu dompet yang berbicara. Betul nggak, Kak Putri? Nah, jadi karena yang namanya kita bercatering, kalau dari segi apa keuangannya mendukung, nggak masalah, ya kan? Karena yang pasti ketika kita bercatering sama kita mengolah sendiri, yang pasti pengeluaran lebih banyak kita bercatering gitu kan ya. Kalau saya memang ngomong apa adanya ya Kak Putri ya. Jadi saya bukannya karena saya bisnis catering terus oh ya ayo bercatering aja, enggak. Saya sih ngomong realnya aja gitu. Kalau keuangan kalian nggak masalah, maksudnya mendukung untuk apa namanya memakai jasa catering monggo ya kan. Nah, untuk penurunan berat badan di Fit and Fun Catering ini diawali dengan yang pertama memang kebanyakan para klien ini sudah berkonsultasi dulu sama dokter atau ahli gizi terkait. Nah, terus dari situ barulah mereka apa namanya mengambil keputusan buat ikut catering di Fit and Fun Catering, jadi memakai jasa kami. Nah, itu pun ketika mau memakai jasa kami itu ada tahap-tahapannya. Pertama ada pengkajian data. Nah, pengkajian datanya ini yaitu tadi ada hasil lab gitu kan, terus pengkajian data dari bahan makanan yang mereka mau ataupun tidak mau. Ya kan? Jadi kita nanti menunya karena kita ini nanti jatuhnya ke personal diet. Jadi menu kita kita itu tidak kita samaratakan Kak Putri. Jadi si A, si B, si C itu menu yang kita bikin tuh beda. Bedanya di mana? Bedanya di menu menu dietnya. Ya kan? Misalkan si A tidak mau bayam, si B misalkan mau bayam, si C itu tidak mau jagung gitu kan. Nah, kita sesuaikan. Yang penting kita megang prinsip tadi, perhitungannya adanya defisit kalori seperti itu. Terus untuk jenis jenis masakannya pun kita sesuaikan dengan si klien itu. Karena klien kita ini ada yang lidahnya Indonesia banget, ada yang lidahnya lebih suka menu-menu Western, menu-menu Itali, misalkan menu-menu Chinese food, ya kita sesuaikan gitu. Jadi mereka tetap bisa menikmati makanan diet penurunan berat badan dari Fit and Fun Catering karena kita sifatnya personal gitu. Jadi pertama ada pengkajian melalui form kuesioner yang biasanya diisi melalui link Google. Cuma ada juga beberapa klien yang maunya cepet nih. Saya nggak mau, aduh saya nggak punya waktu nih, nggak punya waktu buat ngisi-ngisi seperti itu. Karena memang kebanyakan orang yang mau pakai jasa catering ini, pertama mereka dari segi keuangan mendukung, kedua memang mereka tidak punya waktu banyak ya, jadi tidak sempat buat masak, mempersiapkan segala sesuatu gitu. Nah itu untuk pengkajian data juga tidak harus di pengisian kuesioner di link, jadi bisa by WhatsApp, sebisanya si klien itu. Yang penting intinya data mereka sampai di kita, terkumpul data mereka di kita, karena itu kan nanti buat mengawali dalam pembuatan menu mereka seperti itu. Dan yang pasti untuk menunya juga nanti setiap packaging, setiap packnya itu udah ada informasi nilai gizinya, Kak Putri. Jadi mereka tahu, oh yang saya makan sekian ya dalam lunch-nya, oh yang saya makan sekian untuk dinner-nya, seperti itu. Oke, berarti lebih ke personal ya, tiap orang beda, nggak yang Ya, betul. itu kayak Mm-mm. minggu ini apa, minggu depan apa, nggak. Dan memang Karena kita memang uh, tidak pakai siklus menu, Kak Putri. Mm-mm. dan memang sebaiknya sebelum kita catering ini mengikuti catering ataupun
kita mau coba menu diet di rumah, tetap dikonsultasikan ke ahli gizi ya, Kak ya. Tetap, Uh, tetap. kita harus tahu sebenarnya kita butuhnya berapa kalori sih. Terus kita juga Betul. lebih tahu kalori kita bisa kurangin sampai berapa sih, dan mungkin contoh Mm-mm. hariannya biar kita dapat 1.500 kalori kayak gimana, kita bisa dapat gambaran di ahli gizi gitu ya Kak ya. Betul, betul, Kak Putri. Sip, terima kasih banget nih Kak atas waktunya. Oh ya, kalau seandainya mau ke tahu lebih Sama-sama. lanjut tentang Fit Fun Catering gimana Kak? Oh iya, untuk teman-teman atau saudara atau siapapun gitu kan yang lagi gabung nih mau pengen jasa catering Fit and Fun Catering, yuk intip aja di websitenya kita www.fitfuncatering.net dan www.cateringdietjakarta.com. Yang pasti kalau misalkan dari teman-teman nih yang ada yang mau join dengan tahu informasinya ini dari IG Live ini, yang pasti akan saya kasih diskon. Diskon 10% dari Fit and Fun Catering. Oh, mantap, langsung lihat nih nanti bentar lagi kita selesai. Oke Kak, banyak banget atas waktunya. Ada last speech atau Sama-sama. akhir yang pengen disampaikan ke teman ini? Oke, uh, closing statement ya Kak ya. Ya, betul. Jadi ini kan kita masih berbau-bau Hari Gizi Nasional. Temanya salah satunya obesitas. Kalau kita belum bisa membantu orang lain buat mengentaskan obesitas, yuk kita mulai dari diri kita sendiri ataupun saudara yang terdekat aja dulu, yang serumah aja dulu, ya. Ya, jadi kita ubah pola makan kita menjadi lebih sehat karena ini buat dasar kita supaya tidak banyak penyakit yang nanti akan menghampirin kita. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, baru setelah kita udah ngelakuin nih, udah kita merasakan gimana rasanya dia penurunan berat badan, barulah boleh ke orang lain. Karena kita udah merasakan duluan gitu kan. Kalau sekarang kebanyakan kebalik ya Kak ya. Kita ngomong sana sini A, I, U, A, I, tapi kita sendiri belum pernah menerapkan. Ayo kita terapkan dulu. Kalau kita emang status gizinya overweight atau obesitas, terapkan ke diri sendiri dulu. Itu bentuk salah satu bentuk andil kita ya buat pengentasan obesitas di negara kita ini. Oke, baik. Terima kasih Kak Ria. Sama-sama, Oke, Kak Putri. Healthy People, jangan lupa ya untuk mengikuti lomba MPASI yang masih berlangsung pada saat sampai hari ini, dan kemudian di hari Jumat nanti ada puncak acara dari Puskesmas Kecamatan Cengkareng, yaitu webinar gizi stop obesitas dan stunting sejak dini, yang bisa Healthy People saksikan di YouTube, kanal YouTube-nya Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Sekian dari kami semua. Selamat siang, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.